Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. The topic for today is about simple future tense. But before we start our lessons, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tenses, yaitu simple future tense. Simple future tense berfungsi untuk menyatakan adanya suatu kegiatan yang akan terjadi di masa depan baik secara spontan maupun terencana. Nah, simple future tense menggunakan will or shall. Will dan shall ini mempunyai arti yang sama, yang artinya adalah akan. Will atau shall secara khusus digunakan untuk menyatakan janji, prediksi, dan aksi sukarela. Rumusnya yaitu subject, I, you, we, they, he, she, it, plus will atau shall, plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I will finish my homework tonight. Saya akan menyelesaikan PR saya malam ini. Contoh yang kedua, we shall see the movie next Sunday. Kami akan melihat film minggu depan. I sebagai subjek plus will plus finish sebagai kata kerja bentuk pertama. Selanjutnya adalah penggunaan to be going to. Sama seperti will, to be going to mempunyai arti akan. To be going to berfungsi untuk menyatakan perbuatan yang terencana di masa depan. To be going to juga bisa digunakan untuk menyatakan prediksi. Rumus yang digunakan adalah subject plus to be is MR plus going to plus verb one. Contohnya adalah he is going to adopt the dog next week. Dia akan mengadopsi anjing itu minggu depan. He sebagai subjek, is sebagai to be, plus going to, plus adopt sebagai verb one. Contoh yang kedua. We are going to go travel to Kalimantan next month. Kami akan pergi travel ke Kalimantan bulan depan. We sebagai subjek diikuti to be are, diikuti going to, diikuti verb one, go. Selanjutnya adalah keterangan tempat. Catatan, for notes, perbedaan penggunaan shall, will, dan to be going to terletak pada seberapa besar peluang hal yang direncanakan tersebut akan terjadi di masa depan. Will dan shall digunakan untuk menyatakan keinginan yang masih belum tentu terjadi di masa depan. Sedangkan to be going to menyatakan suatu yang kemungkinan besar akan terjadi karena sudah terencana dengan baik sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya, will dan shall belum tentu terjadi, sedangkan to be going to untuk sesuatu hal yang kemungkinan besar akan terjadi karena sudah terencana. Adverb of time yang digunakan pada simple future tense. Kata keterangan waktu yang digunakan pada tenses simple future tense. Yang pertama adalah tomorrow, yang artinya besok. Next, bla bla bla. Contohnya, next month, bulan depan. Next week, minggu depan. Next year, tahun depan. Yang ketiga, soon, yang artinya segera. Later, yang artinya
nanti. Tonight, yang artinya malam ini. The day after tomorrow, yang artinya lusa. This weekend, akhir minggu ini. Immediately, segera. Bla bla bla, days later. Contohnya, 2 days later, 2 hari kemudian. 5 days later, 5 hari kemudian. Atau days bisa kamu ganti menjadi months. 2 months later, 2 bulan kemudian. Months juga bisa diganti menjadi year. 1 years later, 1 tahun kemudian, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melihat penggunaan simple future tense dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, penggunaan will atau shall rumusnya adalah subject I, you, we, they, he, she, it plus will atau shall plus verb 1. Sedangkan untuk to be going to, rumusnya adalah subject I untuk to be am diikuti going to diikuti verb 1. Untuk subject he, she, it diikuti to be is, diikuti going to, diikuti verb 1. Untuk subject you, we, they diikuti to be are, diikuti going to plus verb 1. Untuk kalimat negatif, subject I, you, we, they, he, she, it diikuti will atau shall plus not plus verb 1. Jadi setelah will atau shall, kita tinggal menambahkan kata not. Untuk penggunaan to be going to, untuk subject I diikuti to be am, diikuti not, diikuti going to, plus verb 1. Setelah to be, sisipkan kata not. Untuk subject he, she, it diikuti to be is, diikuti not, plus going to, plus verb 1. Untuk subject you, we, they diikuti to be are, plus not, plus going to, plus verb 1. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, auxiliary verb will atau shall kita pindah ke depan, selanjutnya diikuti subject I, you, we, they, he, she, it, plus verb 1. Dan diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Selanjutnya untuk subjek I, to be dipindahkan ke depan, yaitu to be am, plus subjeknya I, plus going to, plus verb 1. Untuk subjek he, she, it, to be-nya adalah is, kita pindahkan ke depan, diikuti subjek, diikuti going to, plus verb 1. Untuk subjek you, we, they, to be-nya adalah are, dipindahkan ke depan, are, plus subjeknya, plus going to, plus verb 1. Nah, perhatikan dialog berikut ini yang mengekspresikan tentang future events atau kejadian yang akan datang. Open your English book, page 123, task 1. Buka buku bahasa Inggris kalian, halaman 123, latihan 1. Rachel and Jihan are classmates. Rachel dan Jihan adalah teman sekelas. They are students at SMP Pelita Bangsa Jakarta. Mereka adalah murid di SMP Pelita Bangsa Jakarta. They are talking about the next holiday during the lunchtime interlude. Mereka membicarakan tentang liburan yang akan datang selama jam makan siang berlangsung. Rachel: Where will you go for the next holiday? Kemana kamu akan pergi untuk liburan mendatang? Jihan say, I'm going to go to Sukabumi. Saya akan pergi ke Sukabumi. Rachel: What are you going to do there? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Jihan says, I'm going to visit Ujung Genteng Beach and wax art craft there. What about you? Do you have any plan? Saya akan mengunjungi
pantai ujung genteng, dan kesenian lilin di sana. Bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki rencana? Rachel says, I don't think I will go out of home. Saya pikir saya nggak akan keluar rumah. Nah, perhatikan kalimat yang diberi garis bawah. Pada kalimat Rachel merupakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di awal dibubuhi dengan question word, where. Kata tanya where di mana, lalu diikuti dengan auxiliary verb will, diikuti dengan subjeknya you, diikuti dengan verb one-nya go. Sedangkan pada kalimat jihan, ini adalah bentuk dari to be going to. Nah, ini dia rencana. Kemungkinan besar akan terjadi. Rumusnya subjeknya I, plus to be-nya am, plus going to, plus verb one, kata kerja pertama adalah go. Pergi. Sama halnya dengan kalimat jihan yang berikutnya. I'm going to visit. Subjek I diikuti to be am, diikuti going to, diikuti kata kerja pertama visit, yang artinya mengunjungi. Nah, ada juga perkataan dari Rachel. Dia bilang, I will go out of home. Nah, ini belum tentu terjadi. Kemungkinannya tidak terlalu besar. Dia menggunakan rumus will. Subjek I diikuti will, diikuti verb one, kata kerja bentuk pertama, go. Nah, anak-anak ustazah, setelah penjelasan tentang future tense, selanjutnya kerjakan kuis ke-17. Do the exercise on your English book, page 124, task 3. Kerjakanlah latihan di buku bahasa Inggris kamu, halaman 124, tugas ketiga. You just have to fill the blank using will or to be going to. Kamu hanya tinggal mengisi titik-titik yang kosong menggunakan will atau to be going to. Okay, students, I hope you can understand. If you have any question, please contact me directly. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.